Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali bersama-sama dengan Dr. HB Sihaloho, Bapak Sihaloho, yang akan memberikan kita sebanyak-banyaknya, bukan sedikit ya, untuk kita mengambil keputusan dalam memilih. Ada banyak pilihan di dunia ini ya, termasuk keyakinan kita. Kita akan semakin dikuatkan oleh Bapak Dr. Sihaloho. Bagaimanakah kita menentukan pilihan dan meyakini bahwa itu pilihan kita? Mari kita sapa beliau. Shalom Pak Sihaloho, apa kabar? Shalom, baik. Selamat malam, sehat terus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita terus. Oke Pak, ini kayaknya sahabat Alpetra udah nggak sabar nih ya, karena banyak sekali yang nunggu Pak Sihaloho ini nih, yang ditungguin nih. Iya. Jadi sahabat Alpetra yang sudah komentar, terima kasih ya. Tapi mohon maaf ya, ada beberapa komentar yang tidak muncul di kolom komentar. Saya juga mungkin itu karena dari YouTube nih ya. Satu Petrus 2 ayat 9 ini sebetulnya ayat yang sudah dihafal sih oleh semua orang ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu ayat yang wah udah hafal semua. Yang pertama nih, sesuai dengan tema kita ya, yang terpilih. Ini ada kata, ini di ayat ini aja ada satu kata yang membuat kita menjadi bingung ya, memilih ya. Ini dia ini maksudnya siapa ya? Karena ada yang mengatakan nggak sopan dong kalau itu Allah. Kok Allah didiain gitu, dikamu-kamuin gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, bukan dikamu-kamuin atau bukan nggak sopan ya, karena dalam tata bahasa kan ada sufiknya atau kata gantinya ya, penekanan kepada yang dimaksud oleh penulis. Itu kata ganti ya, baik dalam tradisi penulisan di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, kepada dia atau untuknya. Lembaga Alkitab Indonesia terkait dengan Jehovah menggunakan kata mu, M besar kapital dan U kecil ya, seperti itu. Begitu juga him ya, dalam Perjanjian Baru menggunakan kapital diawali mu ya, atau U, huruf yang biasa yang kecil. Nah, jadi menunjukkan kepada penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang dimaksud, dan yang dimaksudnya jelas, bukan absurd ya, atau meraba-raba, blur ya, tidak, tapi jelas ya. Yang dimaksudnya, apalagi bicara tentang kata ganti kepada Tuhan, kata ganti kepada Jehovah ya, dalam Perjanjian Baru yang tadi dibacakan Saudara Alfa, kepada Tuhan Yesus ya, merupakan sebagai pujian atau penyembahan, penghormatan yang disegani juga ya, yang disegani seperti itu. Dan yang kedua jelas, munya, dianya jelas, bukan samar-samar ya, atau raba-raba. Jelasnya kepada Yesus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia, jelas disapa Dia, lalu menggunakan kata gantimu, kata ganti-nya, dan lain sebagainya. Begitu Saudara Alpa. Oh iya, jadi udah jelas ya. Nah ini kita kembali ke kepada pokok pembicaraan kita lagi nih, tentang yang
yang terpilih atau dalam kita menentukan pilihan gitu. Karena ada banyak juga ya keyakinan mereka memilih untuk percaya kepada si A, si B atau si C gitu dengan keyakinannya tertentu. Nah, ini yang bisa membuat kita menentukan pilihan karena dengar sini dengar sana gitu. Itu gimana, Pak? Ya, saya akan menjawab begini ya. Saya kira Tuhan menciptakan manusia itu unik ya, yaitu ada tanggung jawab, ada kebebasan. Selain kita punya gambar dan rupa yang sama ya menurut Alkitab, disebutkan seperti itu. Tapi ada keistimewaan lain, yaitu diberikan tanggung jawab, kebebasan ya. Itu sebabnya manusia diberi kebebasan untuk menunjukkan kasih, karena Allah kasih, maka manusia juga kasih, sabar, pengampun, dan lainnya. Sifat-sifatnya adalah diturunkan ya, seperti itu. Nah, termasuk kita ada kekuatan untuk memilih ya. Hawa memilih untuk mengkonsumsi, sementara Adam lebih setuju jangan ya, tapi akhirnya mengikuti. Nah, itu bukti bahwa manusia ada kekuatan untuk memilih apa yang harus dilakukan, dikerjakan atau diperbuat ya, seperti itu. Memang Allah Maha tahu apa yang menjadi pilihan manusia nanti, tapi Allah percaya Allah melihat manusia dengan tanggung jawab yang diberikan, diciptakan, akan tunduk pada firman Tuhan, akan tunduk ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, akhirnya jatuh ke dalam dosa di sana ya. Kita nah, termasuk juga dalam dia memilih atau memutuskan pilihan mau percaya Yesus atau tidak ya. Seperti itu. Memang ada beragam teologi di sana. Ada yang Allah memilih dia untuk percaya, ada juga manusia punya kebebasan untuk memilih ya pilihannya, yaitu menerima Yesus. Tapi kita tidak membahas ke sana ya. Kita juga tidak pernah meyakini bahwa tidak ada upaya atau pekerjaan Roh Kudus dalam hal ini. Tentu ada. Bahkan ada orang juga yang mendoakan supaya dia punya pilihan dalam hidupnya kemana. Karena orang hidup kan punya tujuan ya. Kemana dia setelah mati ya, seperti itu. Tapi tingkat kesadarannya, apakah dia sadar atau tahu bahwa dia nanti mati akan ke neraka, ke surga, atau seperti yang orang ateis katakan tidak akan ada kehidupan lain setelah kematian, seperti itu. Nah, kuasa pilihan atau kebebasan memilih dari manusia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kepada manusia sebagai gambarnya ya. Seperti itu, saudara Pak. Iya. Jadi pilihan mau tadi sempat disinggung oleh Bapak, pilihannya mau ke neraka atau mau ke surga atau memilih apa terserah ya. Nah, tapi yang yang jadi masalah adalah ada yang bilang orang Kristen itulah orang yang terpilih gitu, yang dimasukkan dari ayat yang tadi kita baca misalnya. Betul nggak sih? Karena kalau lihat kita kan ada Musa, Nuh, tadi juga sempat disinggung Abraham, itu kan yang dipilih. Nah, apakah kita ini di gereja nih secara dunia lah, secara umum keseluruhan global, benar nggak nih kita yang terpilih? Bagaimana kita bisa yakin bahwa misalnya saya sama Pasti Halo itu orang yang dipilih Tuhan gitu? Ya, pertama-tama kita melihat bahwa Allah punya kuasa atau prerogatif untuk memilih khususnya bangsa Israel ya. Dalam Yesaya 44 ayat 1, dalam perjanjian lama juga disebutkan 1
Tawarik tentang pilihan Allah terhadap Israel, ya. Sekarang dengarkan bahwa Yakub hambaku, ya, dan sekarang Israel yang kupilih gitu ya, election seperti itu di pemilihan Allah. Kenapa nggak bangsa lain? Dia Allah punya prerogatif di sana ya, seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah Israel, yang dipilih Allah tidak berarti selamat ya, tidak berarti misalnya di perjanjian lama di padang gurun, mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka juga di padang gurun pegunungan Sin mati, hanya lolos 2 yang pernah di Mesir, lalu di padang gurun, dan ke Kanaan, Kaleb dan Yosua ya. Yosua dan Kaleb ini, yang lainnya pada bermatian di sana. Tapi generasinya anak cucu yang pernah di padang gurun masuk ke dalam Kanaan, menikmati janji Tuhan ya, susu madu dan lain sebagainya. Nah itu pilihan, tapi Allah tegas ya, bukan berarti yang Allah dengan hak prerogatifnya dalam konteks Allah memilih Israel, di sana tidak ada kebebasan, atau dari Israel sendiri terbukti menghindar, tegar tengkuk, melawan ya, atau memberontak. Oh iya betul. Masalah tidak tegas di sana ya, terbukti ya, saat itu mati dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaan tadi saudara Alfa mengenai kita yakin dipilih Allah, ya pertama ada kesadaran ketika kita mendengar Injil, ya, yaitu Yesus datang menebus, mengampuni ya. Lalu kesadaran kita mengakui dosa, kesalahan, dan mengundang dia masuk ke dalam diri kita. Secara anugerah kita dipilih Allah setelah kita memutuskan untuk percaya ya. Bahkan Alkitab menyebutnya tidak turut dihukum setelah kita percaya ya. Roma pasal 8 ayat 1 seperti itu. Lalu Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, dengan mulutmu, dengan hatimu ya kamu percaya maka selamat. Yang seharusnya kita tidak bisa selamat, tapi karena kesadaran, karena tanggung jawab, sekali lagi saya menggunakan kata responsibilitas manusia ya, sadar orang berdosa, sadar butuh keselamatan, sadar harus menyelesaikan dosanya sekalipun tidak bisa usaha manusia ya. Efesus 2 ayat 9 sampai 10, usaha manusia sia-sia ya. Apapun usahanya lah ya, entah itu dengan pengetahuan, entah itu dengan persembahan, entah itu dengan berbagai macam ibadah, sia-sia ya. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia, oleh malaikat ya, atau rohaniawan ya, pendeta atau sejenisnya, tidak, tapi harus orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya Allah aktif, bukan pasif ya. Kalau pasif kan di singgasana saja ya. Allah aktif, datang menjadi sama ya. Dan dia itu Yesus Kristus, tidak berdosa, dia berkuasa ya. Kualifikasi itulah yang menunjukkan orang yang ditebusnya, yaitu yang tidak berdosa, berkuasa, dan Allah. Jadi manusia unik diciptakan, dan salah satu keunikannya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu dia seharusnya aware di sana ya, yaitu dia membutuhkan juru selamat ya, dia membutuhkan pengampunan
Tapi ada klaim yang mengatakan kenapa harus Yesus? Kenapa harus Allah yang datang ya? Seperti itu. Iya. Bukankah manusia bisa berbuat baik, berlaku moral dengan menjauh dari dunia ya, Iya. atau metropolitan, lika-liku dunia, masuk ke tempat hutan, goa, melakukan askese ya, Iya. asketis ya, semacam meditasi. Nah, itu kan sudah menjauh dan diharapkan tidak ada obsesi lagi atau kemauan duniawi lagi ya. Iya. Seperti itu. Ya, ada yang mengatakan demikian, seperti itu. Tapi Allah mengatakan dosa adalah maut, dosa adalah pemberontakan ya, upah dosa maut, kata Paulus. Di surga tidak ada dosa. Iya. Sehingga manusia tidak ke surga, siapapun ya, apapun etnik, suku, ras ya, atau agama. Alkitab menyebut di surga tidak ada dosa dan siapapun tidak bisa menyogok penguasa di sana untuk bisa masuk ya, atau membawa prestasinya, membawa karyanya, atau juga hidup peribadatannya sebagai bukti dia bisa nanti ke surga. Tidak ya, kata Allah, harus disucikan dengan person atau pribadi yang memang kudus, yaitu Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, begitu kira-kira Saudara Alfa. Iya. Jadi tadi udah dijelaskan ya bahwa bukan karena kita memang melakukan hal yang baik gitu, entah ibadah kita ya. Ya kalau boleh dikatakan mungkin karena saya rajin ke gereja atau rajin perpuluhan atau pokoknya berbuat baik lah, aksi sosial kita lebih banyak misalnya. Tapi itu bukan jaminan bahwa kita terpilih ya Pak sebagai yang masuk ke dalam surga gitu Pak. Nah tapi ada yang meyakini gini Pak, orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang suka berilah gitu ya, terus bertobat mungkin tiap hari gitu, setiap mau tengah malam atau mau akhir malam lah, dibilang akhir malam ya, itu katanya juga termasuk orang yang dipilih gitu untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Ini luar biasa ya. Tapi tadi dijelaskan oleh Bapak ya, bukan itu ya kan, tadi misalnya di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Iya. Bahwa usaha manusia sia-sia ya, manusia tidak bisa membenarkan atau menyelesaikan dosanya ya, seperti itu. Tapi buat orang kita sendiri ini jadi menakutkan loh Pak. Ya seperti pertanyaan saya sebelumnya, aduh jangan-jangan ntar saya nggak dipilih gitu Pak. Makanya tadi saya tanya gimana kita bisa yakin gitu untuk dipilih, bahwa kita tuh dipilih Tuhan gitu. Makanya karena banyak nih ya di gereja kadang saya ngobrol gitu, ada gitu, aduh iya saya ngomong misalnya, Pak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu pasti selamat masuk surga. Itu di dalam kitab. Iya, kalau masuk surga gitu jawabnya Pak. Waduh, iya kalau selamat katanya. Astaga, saya bilang Bapak nggak yakin Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya gitu. Tapi dia nggak yakin. Nah, jadi sekali lagi dia memilih untuk tidak yakin nih gitu ya Pak ya. Saya kira menilai bahwa Roh Kudus sudah ada di hatinya, dia akan berkata tidak demikian ya, seperti yang Saudara Alfa katakan. Iya. Setelah kita tanyakan dan ajak berdoa dan kita tantang setelah proses penjelasan Injil, seharusnya ketika kita menanyakan apakah nanti mati ada keyakinan ke surga, kalau dia katakan yes ya,
berarti bukti bahwa dia meyakini, ya. Sekalipun tidak yakin juga perlu juga kita yakinkan lagi, ya. Seperti itu. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan, seperti tadi saya menyinggung Roma 8 ayat 1, orang percaya, orang yang dibenarkan tidak turut dihukum, ya, di neraka, seperti itu. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, Yesus selalu menjadi pengantara, ya, penghibur, karena materai itu, ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kan, setelah dia memutuskan untuk percaya, ada materai itu. Dan materai itulah yang dimeteraikan, ya. Materai Roh Kudus, ya, materai. Salah satu lambang Roh Kudus kan materai, ya. Seperti itu. Di bawah dia sudah menyadari yang dia undang itu sudah ada di hatinya, ditambah lagi kita yakinkan dengan ayat-ayat Alkitab itu. Nah, itu sebabnya tadi yang dibaca oleh Saudara Alfa 1 Petrus 2 ayat 9, kita imamat yang rajani, ya, umat pilihan Allah. Tidak ada lagi kita minta imam mendoakan kita sebagai perantara, atau rohaniawan atau klergi gitu, ya, yang penuh dengan kebanggaan seragam keimamanannya atau kehierarkiannya, ya. Tidak, dia bisa berdoa sendiri, ya, dan tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan objek, tempat, ya, dia melakukan peribadatan atau tradisi-tradisi lain. Karena orang yang sudah dipilih, dia akan sadar Allah itu omnipresent, hadir di mana-mana. Dan Allah itu roh dan kebenaran, ya. Tidak mengkerdilkan atau tidak akan runtuh kekudusan Tuhan kalau kita berdoa dan beribadah dan ada persekutuan di sana di Pulau Gebang, tempat pembuangan sampah akhir, ya kan, yang bau busuk itu. Seperti itu. Bukti bahwa Tuhan hadir, ya, dan di mana orang percaya, di situ Tuhan hadir, ya.